Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, apa kabar hari ini Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Baik, kita kembali pada Diklat Manajemen Puskesos SLRT atau Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan Rujukan Terpadu. Baik, pada kesempatan hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan mempelajari bersama tentang integritas atau modul 6 pada diklat ini. Baik, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini, itu diharapkan nantinya Bapak ya atau peserta sekalian dapat mempraktekkan integritas dalam pelaksanaan tugas di SLRT nantinya. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi integritas ini ada 4. Yang pertama, konsep integritas penyelenggaraan sistem layanan rujukan terpadu. Yang kedua, nilai dan etika dalam penyelenggaraan sistem layanan rujukan terpadu. Yang ketiga, pengembangan motivasi dalam penyelenggaraan SLRT. Yang keempat, tentu bagaimana kita bisa peduli terhadap kesejahteraan sosial petugas SLRT. Baik, kita bahas satu persatu. Ya, untuk yang pertama tadi konsep integritas penyelenggaraan Puskesos SLRT. Dalam langkah ini akan kita bahas ada 3. Yang pertama pengertian integritas, yang kedua karakteristik penyelenggara SLRT yang berintegritas, dan ketiga bagaimana cara meningkatkan integritas. Nah, baik, integritas itu sendiri Bapak Ibu sekalian adalah merupakan sikap ya, perilaku dan tindakan yang konsisten dan selaras yang tercermin dalam komitmen kita semua. Jujur ya dan bertanggung jawab terhadap sistem layanan rujukan terpadu. Itu adalah semua bagian daripada pengertian integritas itu sendiri. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, menjadi pribadi yang berintegritas merupakan hal yang sangat penting dimanapun kita berada dan bekerja. Dengan dimulai menjadi jujur dan berintegritas dalam penyelenggaraan SLRT, kita ikut berkontribusi melakukan aksi nyata perubahan. Perubahan untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya tentunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu ya karakteristik orang yang berintegritas dapat kita lihat dari sisi bagaimana dia bertanggung jawab, dapat menciptakan budaya kepercayaan, ya, menepati janji, tidak ingkar pada janjinya ya maksudnya. Jujur namun rendah hati, ya konsisten dalam melaksanakan tugasnya, mengutamakan kepentingan tugas dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan keluarganya ya, mungkin begitu. Nah, selalu berpikiran positif ya. Karena itu memang merupakan hal-hal yang sifatnya bagus. Nah, tidak memihak pada satu golongan tertentu. Nah, tidak pernah menganggap orang lain ya remeh atau menganggap enteng atau menganggap rendah orang lain begitu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian ya, tentu Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya, bagaimana bisa kita meningkatkan integritas petugas Puskesos SLRT? Nah, hal ini bisa kita bisa kita ya untuk meningkatkan integritas tentu ya kita harus bekerja karena dorongan keyakinan diri sendiri ya. Atau kesadaran kita sendiri. Kalau tidak ada kesadaran kita sendiri, ya maka itu akan susah untuk bisa bekerja dengan maksimal. Nah, yang kedua mungkin bagaimana kesadaran diri akan profesi penyelenggara Puskesos SLRT. Ya, jadi kita menyadari diri bahwa ini adalah profesi kami ya. Kita nikmati sebagai profesi kita berada di SLRT dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Nah, hal lain mungkin ya selalulah berpikiran positif. Ya. Baik, kita masuk pada pokok bahasan kedua, nilai dan etika dalam penyelenggaraan SLRT. Langkah ini akan membahas tentang pengertian nilai dan etika itu sendiri. Yang kedua, nilai dan etika dalam penyelenggaraan SLRT. Nah, etika itu sendiri, ya tentu Bapak Ibu sekalian mungkin kita sudah tahu, cuma saya mengingatkan barangkali ini, yaitu ilmu tentang hal-hal yang baik dan hal yang tidak baik ya. Tentu sesuai dengan ukuran moral, akhlak dan kewajiban ya, sesuai dengan agama kepercayaan kita masing-masing ya. Nah,
seorang penyelenggara Puskesos, SLRT selaku tenaga kesejahteraan sosial umpamanya, tentu selalu terikat pada nilai-nilai dan etika pendampingan sosial ya, sebagai standar perilaku dan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, baik, kita masuk pada nilai dan etika dalam pelaksanaan Puskesos SLRT. Ya, antaranya adil dan tidak diskriminatif. Jadi kita jangan ada sifat-sifat diskriminatif ya, tetap adil dan tidak bersikap diskriminatif. Nah, hal lain ya bagaimana ya, kita harus profesional ya, akuntabel dan berintegritas ya. Yang ketiga, penerimaan ya, bagaimana kita menerima klien apa adanya. Yang keempat, kehati-hatian. Tentu dalam bekerja tetap kita harus hati-hati. Nah, yang kelima, bagaimana melayani sesuai aturan atau standar operasional yang ada. Ya, standar operasional prosedur yang ada. Kerahasiaan ya. Hal ini artinya bagaimana kita bisa menjaga kerahasiaan dari klien itu sendiri ya. Jadi jangan kita buka kemana-mana kalau itu ada sifatnya rahasia. Nah, dalam bekerja tentu kita harus santun dan ramah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita masuk Bapak Ibu sekalian ke bagian 3 atau pokok bahasan 3, bagaimana mengembangkan motivasi dalam penyelenggaraan sistem layanan rujukan terpadu. Pada langkah ini ya, kita akan bahas tentang ya pengembangan motivasi dalam penyelenggaraan sistem layanan rujukan terpadu. Baik di dalam institusi sistem layanan rujukan terpadu maupun penanaman motivasi dari petugas SLRT kepada masyarakat ya, masyarakat miskin dan rentan tentunya ya. Nah itu baik ya, kita masuk pada pengertian motivasi ya. Motivasi itu sendiri merupakan suatu dorongan ya, yang timbul pada diri seseorang secara sadar ya, secara sadar. Jadi bukan ada dorongan dari luar, itu kadang-kadang ada, tapi yang paling penting adalah dorongan dari dalam. Jadi motivasi itu sendiri adalah dorongan yang timbul ya pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar ya, untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu ya. Jadi katakanlah ya, motivasi biasa orang termotivasi karena ada hal atau tujuan tertentu yang akan dicapai ya. Teori motivasi ya, kita kembali saja pada teori motivasi dari para ahli, antara lain dari Maslow ya, bahwa motivasi itu yang membuat orang termotivasi ada 5 tingkatan. Yang pertama karena ada kebutuhan fisiologis, yang kedua karena ada kebutuhan rasa aman, yang ketiga karena ada kebutuhan sosial, ya, yang keempat karena ada kebutuhan akan harga diri, yang kelima kebutuhan akan aktualisasi diri, ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, hal lain ya yang dapat kita lakukan ya sebagai seorang manajer untuk bisa memotivasi anggotanya ya, bisa kita lihat ya, sebagai seorang manajer sendiri harus memotivasi dirinya sendiri dulu ya. Jadi mereka harus termotivasi dulu dalam bekerja. Baru kemudian ya bagaimana perlakuan setiap SDM Puskesos SLRT sebagai individu dan cari tahu motivasinya ya. Jadi kita motivasi kepada SDM Puskesos SLRT yang ada ya. Nah, yang lain ciptakan lingkungan yang memotivasi ya. Yang keempat ya bagaimana kita bisa memberikan pengakuan ya, dan mungkin yang lain bagaimana kita bisa memberikan pelatihan terhadap SDM SLRT yang ada ya. Nah itu tentu ya, baik Bapak Ibu sekalian ya, hal yang dapat dilakukan fasilitator Puskesos ya pada SLRT untuk bagaimana bisa memotivasi masyarakat miskin dan rentan ya. Yang pertama mungkin ya bagaimana kita menemukan motivasi pada diri keluarga atau masyarakat yang membutuhkan ya. Nah yang kedua mungkin bagaimana kita bisa berikan visualisasi bahwa perubahan dapat terjadi ya. Ya, yang ketiga bagaimana menginformasikan perubahan-perubahan yang sudah dicapai, Yang keempat, diskusikan kapan perubahan ini bisa dilanjutkan ya. Jadi sampaikan kapan perubahan itu bisa kita lanjutkan. Baik, kita masuk pada poin keempat ya. Pokok bahasan yang keempat, peduli kesetaraan psikologis penyelenggara SLRT. Langkah ini membahas tentang pentingnya kesetaraan psikologis penyelenggara SLRT dan bagaimana cara menjaga kesetaraan psikologis diri sendiri ya, agar dapat
memberikan ya pelayanan yang terbaik bagi masyarakat ya. Nah itu. Nah, baik, artinya peduli terhadap kondisi fisiologis kita sendiri ya, diri sendiri, itu merupakan kegiatan atau proses yang diusahakan oleh penyelenggara Puskesos ya, SLRT, dengan tujuan mencapai kesehatan baik fisik maupun mental ya, secara pribadi, yang disesuaikan dengan kebutuhan diri sendiri dan dapat menjadi aktivitas, mungkin aktivitas pelepas stres ya. Nah, istilah lain dalam hal yang kita bahas di sini juga, itu ada kelelahan secara fisik ya, secara emosional dan mental yang disebabkan oleh keterlibatan jangka panjang dalam situasi yang menekan ya. Ini biasa disebut dengan istilah burnout ya. Nah, contohnya umpamanya mendampingi PK yang bekerja seharian ya tanpa mempertimbangkan keadaan dirinya atau tidak diimbangi dengan gizi, maka dia akan kelelahan atau secara fisik ya, kelelahan secara fisik di akhir kegiatan itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ya tetap semangat, ya sukseskan SLRT agar hak-hak warga miskin dapat terpenuhi. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.